pola dari framing mereka berubah. Karena pemerasan ini sepertinya tidaklah cukup. Ya. Setelah putusan itu ada muncul baru lagi di beberapa YouTube itu saya lihat ya, yang membahas tentang Nikita Mirzani. Sudah nggak usah banding, terima aja lah, karena kamu memang salah. Tuh framingnya ya. Sudah nggak usah banding, terima aja lah kalau kamu memang salah. Ya. Karena ketika kamu banding nanti, hukumannya bisa malah nambah. Harusnya kamu bersyukur. Harusnya 6 tahun jadi 4 tahun hukumannya. Tuh. Itu adalah framing dari mereka ya. Mereka para buzzer ya. Saya tidak menyebutkan nama di sini, disclaimer. Mereka para buzzer yang mau mengalihkan polanya agar supaya Nikita Mirzani, pendukungnya, dan juga para pengacaranya ini agak sedikit goyang ya. Tapi itu tidak berlaku dan mentah guys. Karena apa? Karena pengacaranya pun, pengacara Nikita Mirzani yakin bahwa kliennya itu tidak bersalah, dan ini pasal yang diada-adakan serta dipaksakan tentunya. Ya, ini adalah kasus yang sangat dipaksakan, pasal yang dipaksakan. Nah, saya bilang begitu. Ya. Di VT saya yang saya naikin, itu kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan ya, ini ada suatu indikasi juga upaya untuk penyuapan. Ada indikasi. Apabila Nikita Mirzani di penjara, harusnya dia juga di penjara dong, biar adil. Ya. Kalau saya bilang karmanya akan turun, pasti akan ada serangan balik dari Nikita Mirzani. Dan ini memang sudah saatnya Nikita Mirzani menyerang balik di season kedua. Ya. Karena ini akan seiring berirama guys. Menyerang balik untuk melaporkan mereka dengan kasus-kasusnya itu. Okay. Tindakan TPPU dan lain sebagainya itu yang tidak terbukti itu. Mereka ini sedang kepanasan, mereka ini sedang kebingungan, mereka ini sedang ketakutan, mereka ini sedang ketar-ketir. Bahkan juga live saya ini juga dilaporkan juga, sepertinya seperti itu, ya. Karena kepanasan guys. Kemudian ada framing lagi ketika kalian bisa lihat ya di komentar-komentar itu lah di YouTube. Ketika penasihat hukumnya mengatakan bahwa Nikita Mirzani akan banding, nah framingnya beda lagi. Framingnya apa guys? Framingnya adalah wah PH-nya Niki cuma cari keuntungan, nggak kasihan sama Niki. Nanti penjaranya akan bisa lebih lama dari vonis yang sekarang 4 tahun bisa jadi 6 tahun. Ini framing dari mereka ya, agar supaya menggiring opini dan melihat bahwa PH Niki ini hanya mementingkan uang, padahal enggak guys. Saya melihatnya enggak begitu ya. PH-nya Niki yakin bahwa Niki ini tidak bersalah, dan Nikita Mirzani pun yakin bahwa dirinya itu tidak bersalah. Dan ini ada sesuatu yang janggal di balik keputusan hakim itu. Makanya mereka bersepakat bersama untuk mengatakan banding guys. Ya. Sebelumnya kan hanya jaksa ya yang ada tuh framing sebelum ini ya. Sebelum ini framing hanya jaksa yang mengatakan banding. Itu di framing lagi tuh sama mereka. Wah ini iya jaksa banding, jelas jaksa banding. Karena apa? Karena putusannya jauh sekali dari apa yang dituntut ya.
hanya beberapa 2/3 atau berapa gitu. Dan jaksa wajib banding itu, ya, karena Nikita Mirzani jelas bersalah di situ. Ya. Pada saat itu Nikita Mirzani masih mikir-mikir sama PH-nya Nikita Mirzani, tapi saya sudah mengatakan bahwa Nikita Mirzani akan banding di situ. Ya, karena tidaklah mungkin Nikita Mirzani akan menerima hasil tersebut. Mau sampai manapun akan dikejar sama Nikita Mirzani, guys. Ya. Ini bukan soal ego, ini bukan soal emosi, bukan. Ini tentang keadilan. Apabila Nikita Mirzani mengiyakan dengan vonis yang dijatuhi, berarti dia mengiyakan bahwa diri dia itu bersalah, guys. Ya, seperti itu logikanya. Makanya saya berkeyakinan bahwa Nikita Mirzani akan mengejar ini semua, orang-orang ini semua yang bermain, ya, sampai kemanapun dia akan mengejar itu. Even Nikita Mirzani nanti bebas, mereka akan dikejar oleh Nikita Mirzani. Ya, sedari awal juga saya sudah mengatakan di live saya sebelumnya, ya. Nggak masalah, guys, ya, yang nonton berapa, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti juga kalian bisa lihat, biasanya ada yang ngerekam terus di-upload di YouTube. Nanti akan saya kasih linknya ke feed postingan saya biasanya, guys. Mereka ini sebenarnya sedang kebingungan untuk memframing, guys. Jadi saya menyampaikan sesuatu, ya, baik itu ramalan saya, biasanya saya akan menyampaikannya agar supaya kalian ini bisa memahami apa yang saya sampaikan, guys. Jadi saya tidak memakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Terkadang saya memakai analogi-analogi tertentu dan juga contoh realnya seperti apa dan bagaimana. Ya, sama seperti Aura Raffi dengan Bang Yamin. Itu saya memberikan hasil realnya di lapangan. Ada yang bilang, oh itu kan bukan goib dan lain sebagainya. Itu terserah mereka lah. Terus ada yang bilang aura saya sama Raffi kalah gitu. Iya, terserah mereka lah. Yang pada akhirnya kan kalian bisa lihat sendiri. Saya baru aktif kapan? Saya di sini nggak cari followers juga, enggak, guys. Saya menyuruh kalian untuk memfollow saya supaya apa? Supaya kalian tidak tertinggal dengan live saya. Dan supaya kalian, ya, paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena live saya ini akan saling berhubungan satu dengan lainnya. Sama seperti halnya benang merah yang sedari awal kita ulur, guys. Kita ulur lalu kita akan menyusun suatu puzzle. Ketika kalian masuk di tengah-tengah, terkadang kan saya harus menjelaskan lagi dari ulang, guys. Kadang-kadang kan capek juga bolak-balik kan. Selamat sore juga yang baru bergabung, salam kenal dari saya Master Blackjack. Makanya kenapa saya suruh kalian untuk follow akun TikTok official Master Blackjack ini, guys. Dan saya sudah mensedekahkan jika akun TikTok official saya ini hilang, guys. Nanti saya akan buat yang baru. Mungkin kalian yang sudah ikut live saya sedari awal pasti paham, guys. Gretchen, Master, how are you? I'm fine, thank you, Gretchen. How are you too? Kayak bahasa Londo. Selamat bergabung, Gretchen. Halo, Kiana. Kalau Mail nggak banding nggak apa-apa, dipotong remisi. Paling sisa hitungan bulan aja. Iya, good Master. Iya, very good.
Saya nggak bisa bahasa Belanda kayak Bang Yamin guys ya. Jadi kalau kalian bilang saya adalah fans beratnya Bang Yamin gitu, itu salah guys. Karena saya hanya berkomunikasi lewat itu aja, paling di koma. Kadang-kadang saya ada di bawah, kadang naik. Gitu. Ya. Saya bukan fans beratnya Bang Yamin, bukan guys. Jadi ani-ani itu ya, ani-ani yang di sono, ani-ani official itu salah guys. Saya selalu membaca seseorang itu dengan secara objektif, bukan subjektif. Saya juga membaca kasus Nikita Mirzani itu secara objektif, bukan subjektif. Contohnya apa? Secara objektif, guys. Ada di salah satu wawancara saya, perihal Nikita Mirzani, saya mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu terkena karma masa lalunya juga. Saya tidak menyebutkan bahwa Nikita Mirzani ini baik 100% guys, tidak. Ya, saya harus memposisikan diri saya agar supaya saya objektif. Ya, pada kesempatan itu kalian bisa cari itu ya. Ada di feed postingan saya juga, itu ada linknya. Saya diwawancarai perihal Nikita Mirzani sebelum persidangan Nikita Mirzani ini bertemu dengan Reza Gladys. Kalian bisa lihat lengkapnya di channel Cumi-Cumi guys. Saya mengatakan bagaimanapun setiap manusia mempunyai kesalahan di masa lalunya. Dan tidak ada manusia yang bersih. Ya, bersih, murni, suci selain Nabi. Ya. Pasti mempunyai kesalahan dan itu ada karmanya sendiri. Nah, pada persidangan ini, iya betul memang Nikita Mirzani ada karma yang harus dibayar pada masa lalunya melalui persidangan ini. Itu saya katakan di channel YouTube Cumi-Cumi. Ya, saya katakan dengan objektif. Makanya ketika ada yang bilang saya adalah pendukung